Nah, saya akan sampaikan beberapa hal yang lain. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan kita semuanya. Karena itulah tema malam hari ini disebut karya Roh Kudus atau apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu akan menjadikan kita sebagai anak Allah. Ada di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, ya. Roh Allah itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, yaitu Roh Kudus tadi, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus akan menolong menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan itu merupakan hal yang ajaib. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak-anak Allah, artinya kita ini adalah ahli waris. Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita. Roh Kudus menolong, memimpin, dan memenuhi kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Karena roh Allah ada di dalam kehidupan kita semuanya. Roh Allah ada di dalam kehidupan semuanya, sehingga kita itu menjadi anak-anak Allah. Saya punya 2 anak. Dan kadang-kadang orang mengatakan, kamu kok seperti papahmu? Ya, ada bagian-bagian, ada sifat-sifat, ada gaya-gaya tertentu yang meskipun yang besar mungkin mewarisi hal yang lain, yang kecil mewarisi yang lain, tapi kadang-kadang orang berkata, nah kalau udah kayak begini ini kayak papahmu nih. Ya, ini kayak papahmu. Kenapa? Ada DNA saya di dalam kehidupan mereka. Nah, orang akan tahu kamu ini anaknya Pak Yusianto. Ya, dari beberapa orang yang ada di gereja mungkin mereka bisa nebak, mungkin sebagian dari hidungnya, dari kumisnya, saya tidak tahu, atau dari gaya bicaranya, atau dari gaya mungkin emosinya dan sebagainya. Orang mengatakan, kamu ini pasti artinya anaknya Pak Yusianto. Ya, kenapa? Aku melihat ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupanmu yang mirip papahmu, mirip bapakmu. Dan demikian juga dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu membuat saya dan saudara itu adalah anak-anak Allah. Dan bagian yang lebih penting lagi adalah kalau kita ini anak Allah, kita ini adalah ahli waris. Artinya yang berhak menerima, ya, berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kapan saudara menerima posisi sebagai anak Allah? Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu betul-betul perubahan yang drastis. Dikatakan saudara hidup baru. Ya, saudara akan memiliki hidup yang baru. Saudara menerima hak sebagai anak-anak Allah. Saudara menerima segala kasih karunia. Saudara menerima Roh Kudus itu sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu betul-betul ketika orang mengatakan lahir baru.
lahir baru. Saudara betul-betul meninggalkan kehidupan yang lama dan saudara masuk ke dalam satu keadaan yang baru, situasi yang baru, posisi yang baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saudara adalah anak Allah karena ketika saudara percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus masuk, diam dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Itu Roh Kudus masuk dan tinggal dan diam dalam kehidupan saudara dan saya, dan saudara menerima semua janji Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, Bapak Ibu sekalian, setiap kali saudara membaca firman, firman ini isinya adalah pikiran Tuhan. Ini adalah pikiran Kristus. Ini adalah semua rencana Kristus untuk hidup saudara dan saya. Ini adalah berisi panggilan surgawi. Ini berisi kodrat ilahi. Ini berisi semua janji-janji Tuhan. Saudaraku, kalau saudara, Pak, bagaimana saya bisa tahu supaya saya bisa mengerti akan janji-janji Allah? Bertekunlah dalam pembacaan Alkitab, dalam pembacaan kitab suci. Bertekunlah. Saudara ikut kebaktian seminggu sekali, baik, itu bagus. Pak, saya ditambah persekutuan hari Rabu, hari Kamis, bagus. Pak, saya ditambah ikut mendengarkan kuasa firman dan doa, itu juga bagus sekali. Pak, saya ikut nanti ada apalagi ya selain kuasa firman dan doa, ada sungai kehidupan, itu juga bagus. Ada Kristus penyembuh, kaulah penyembuhku, itu juga bagus. Tapi saudaraku, saya harus katakan itu tidak cukup. Saudara harus punya waktu pribadi setiap hari membaca firman Tuhan. Supaya apa? Janji-janji Allah yang sudah diberikan kepada saudara dan saya sebagai anak Allah dan saudara sebagai ahli waris, itu saudara akan membaca, Roh Kudus akan menolong, memberikan pengertian, memberikan hikmat, mewahyukan kepada saudara, sehingga janji-janji Allah itu tertanam dalam hidup saudara, lalu bertumbuh dan berbuah. Saudaraku, maafkan saya memang tidak ingin memanjakan saudara, lalu hanya mengatakan, sudahlah tidak usah baca Alkitab, kamu dengerin aja kuasa firman dan doa setiap setiap dua Selasa sekali, lalu hidupmu akan beres. Tidak, saudaraku, tidak mungkin. Lalu dengan intensitas seperti itu, dengan frekuensi seperti itu, kita bisa membacakan semua janji Allah. Hal yang terbaik adalah saudara ambil waktu setiap hari. Pak, saya tidak punya waktu. Tidak mungkin. Ya, saudara medsosan sehari berapa kali, saudara pegang HP sehari berapa jam. Ya, dikatakan bahwa menurut survei banyak orang yang menghabiskan berjam-jam dengan semua medsos. Saudara tidak mau ketinggalan sedikit pun dengan apa yang orang lain pasang di stories Instagram di semua. Saudara tahu semua apa yang dilakukan oleh 200 temanmu di muka bumi ini lewat story mereka. Saudara lihat satu persatu, oh ini dia di sini, ini di sini. Saudara bisa menceritakan semua aktivitas teman-temanmu, dari teman dekat, teman jauh, musuh saudara hafal semuanya, tapi Alkitab saudara tidak tahu. Ya, saudaraku, bukan berarti saya anti medsos. Saudara oke. Ya, silahkan, tapi batasi saja, seperlunya, secukupnya, dan investasikan waktu saudara untuk memahami, untuk mengerti akan janji-janji yang Tuhan yang ajaib, karena dikatakan bahwa janji-janji Allah yang saudara terima bersama-sama dengan Kristus. Saudara, bagaimana Pak saya bisa tahu janji Allah? Tolong beritahu, bacalah, ini sudah ada di dalam Alkitab, tertulis di dalam Alkitab. Di situ saudara akan mengerti pikiran Kristus. Di situ saudara akan mengerti akan semua janji Allah yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi yang pertama, Roh Kudus akan menjadikan dan sudah menjadikan. Saat ini juga ketika saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu sudah ada dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Pak, masa sih? Iya, kita percaya, kita beriman berdasarkan firman, bukan berdasarkan perasaan. Katakan bersama-sama dengan saya, Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya adalah anak Allah. Dan karena saya anak Allah, berarti saya adalah ahli waris. Dan karena saya adalah ahli waris, berarti saya adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang kita terima bersama-sama dengan Kristus. Ketidaktahuan seringkali menjadi masalah.
ketidakmengertian seringkali membuat jalan kehidupan kita tersesat. Gampang sekali ketika kita tidak tahu arahnya. Ketika kita sedang mengarah ke satu tempat, lalu kita tidak tahu arahnya ke kiri atau ke kanan, kita akan mudah sekali tersesat. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Kenapa banyak orang-orang yang tersesat, bahkan orang-orang yang mengaku dirinya sudah menjadi Kristen, kadang-kadang mereka juga menjadi sesat pikir, mereka juga tersesat. Karena apa? Mereka tidak mengerti akan janji-janji Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengerti jalan yang Tuhan sudah sediakan supaya mereka menempuhnya. Nah, itu hal yang pertama yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita.